Halo semuanya, balik lagi ke podcast Titik Nadir. Nah, hari ini tuh kita mau ngebahas tentang sesuatu yang sebenarnya tuh kedengerannya tuh kayak receh banget gitu loh. Tapi sebenarnya enggak. Dan itu kayak lumayan penting untuk sebagian orang di muka bumi ini ya, yaitu menjadi fans K-pop. Tapi di sini tuh kita ngebahasnya bukan yang kayak aduh aku cinta banget sama opa gitu, enggak, kita nggak ngebahas itu, tapi kita ngebahas bagaimana kita memanage waktu, memanage keuangan dan juga mental health kita sebagai K-popers itu seperti apa gitu. Nah, kenapa kita ngebahas ini sih? Karena sebenarnya menjadi penggemar dari seseorang itu seru banget tapi juga capek banget. Nah, kita di sini udah ngundang satu orang yang bener-bener relatable banget sama topik kita hari ini, yaitu ada Kandini. Halo Kandini. Halo juga Kak Nadir. Nah, Kandini itu salah satu K-popers yang sebenarnya tuh udah lumayan dikenal juga ya. Nah, kalau boleh tahu tuh Kandini ini fandomnya apa sih? Kalau aku itu udah beberapa kali pindah sih Kak. Jadi awalnya itu tahun 2016 aku itu ARMY. Terus lama-lama kayak pindah gitu loh. Terus aku jadi pernah suka EXO, pernah suka siapa lagi ya? Banyak sih sebenarnya. Astro aku juga suka, One aku juga suka, Seventeen kayak gitu-gitu. Cuma kalau sekarang tuh kayak since 2018 sampai sekarang aku NCTzen banget. Aku suka banget NCT gitu. Terus tapi sekarang juga kayak agak agak kepincut sama Bonedo, terus juga sama Playf. Widih, banyak ya fandomnya yang udah dicicip sama Kandini ini. Tapi bias kamu tuh siapa? Siapa aja gitu loh di masing-masing grup yang udah kamu sebutin gitu. Aduh, jujur kalau ditanyain soal bias tuh bingung ya, beneran deh, kayak banyak banget sejujurnya. Cuma kalau misalnya ditanyain ultimate sih, aku masih bisa. Aku tuh suka Jungkook, terus kayak Kang Daniel, aku juga suka Kang Daniel. Terus Jin Young Good Seven, Sanha, terus eh aku juga suka Tesan Bonedo. Terus juga aku tuh Chonlo banget. Aku Iya, suka kamu banget tuh terkenal Chonlo. banget tau kalau kamu tuh suka banget sama Chonlo, berbagai semua orang tuh tahu kalau kamu tuh sukanya Chonlo gitu. Orang tuh kalau ngeliat Chonlo tuh ingetnya kamu. Lebay sih ya itu ya. Nah, gimana sih apa sih cerita kamu jadi K-popers tuh gimana sih? Kalau soal gimana awalnya jadi K-popers tuh, aku tuh ketularan Kak. Jadi kayak aku tuh punya kakak. Nah, dia tuh juga suka banget sama K-pop. Tapi awalnya tuh dia sukanya tuh SNSD. Tapi aku nggak ngikutin kan, karena aku juga masih bocah, jadi demennya main gitu. Terus pas aku kayak SD, entahlah SD kelas berapa, kelas 5 apa kelas 4 mungkin ya, itu aku dijejelin BTS gitu. Terus aku jadi kayak terkontaminasi. Oh gitu, jadi ketularan ya sama kakak ya. Kan kalau misalnya orang awam tuh ngelihat mereka tuh rasanya tuh kayak mirip-mirip semua gitu ya. Iya Nah, iya aku tuh iya. disuruh hafalin nama-nama membernya dulu tuh. Terus kayak ya udah, sekarang suka gitu. Emang kadang tuh yang ngeluarin tuh suka dari orang terdekat sendiri gitu loh. Iya, ketularan sama kakak aku sendiri. Cuma kakak aku juga sekarang udah nggak into banget sama BTS sih. Dia juga suka grup lain. Dia sempat suka Like, oke. TXT sama Treasure. Seventeen juga. Nah, aku tuh juga sering banget tuh ngeliat kamu suka beli merch gitu, merch K-pop, apalagi merchnya Chonlo ya kan. Terus juga eh, suka nonton konser juga, terus tapi kamu tuh juga kerja, kamu juga kuliah. Itu tuh gimana sih cara manage waktu dan keuangannya? Apa nggak capek gitu? Kalau dibilang capek apa enggak sih, 50-50 ya sebenarnya. Tapi menurut aku tuh kayak ya udah sih, K-pop tuh jadi
refreshing aja gitu loh, jangan dibawa malah jadi stres nggak sih, karena kan ini tuh harusnya jadi hiburan buat kita gitu. Aku tuh capeknya tuh cuma kayak sempet susah manage waktunya aja sih gitu. Terus tapi sekarang tuh aku udah bisa manage waktunya, kapan aku harus ngerjain ini ngerjain itu, jadi kayak ya udah ngefangirl tuh masih ada waktunya lagi nanti gitu loh, karena kan ngefangirl juga bukan hal yang urgent gitu loh, bukan hal yang harus. Keren ya. Iya sih benar. Jadi meskipun kuliah dan juga kerja, fangirling tuh jadi tempat buat refreshing aja gitu ya guys. Terus juga kalau untuk manage keuangan itu aku sih enggak yang gimana-gimana banget ya, tapi kalau misalnya aku ada pendapatan itu aku setengahnya aku tabungin, setengahnya buat aku sendiri, kayak ya udah jajan apa terserah gitu loh. Jadi kayak ya udah ada dua doang, yang satu buat ditabung, yang satu buat aku daily gitu, apa aja terserah aku gitu mau beli apa. Tapi kalau aku mau beli sesuatu juga aku harus lihat dulu nih, uang aku yang ada di bank ini tuh tapi kalau aku mau beli sesuatu dulu gimana sih ngomongnya tapi kalau aku mau beli sesuatu juga tuh aku ngelihat dulu nih, aku di bank tuh uangnya punya 2 kali lipat lebih besar dari harga barang yang mau aku beli atau enggak. Tapi kalau misalnya ternyata uangku di bank enggak 2 kali lipat lebih besar dari harga barangnya, aku skip, enggak aku beli, karena kayak aku malah jadi kalau misalnya aku beli nanti aku nggak punya duit gitu loh, nggak ada pegangan, jadi kayak ya udah bisa nanti lagi. Kalau soal waktu juga aku manage-nya tuh kayak ya udah yang urgent duluan aja, kalau misalnya nggak urgent bisa diatur lagi gitu loh. Kita lihat mungkin kerjaan A harus duluan, terus kuliah tugas harus duluan gitu, kayak gitu. Pokoknya dijadwalin aja sih kayak apa yang harus dikerjain duluan gitu. Nah, aku boleh nggak lihat merch yang kamu bawa hari ini? Ini PC aku yang isinya tuh chonlo semua. Aku tuh suka banget chonlo kan, seperti yang kamu udah bilang juga tadi, aku tuh suka banget sama chonlo gitu. Kalau boleh tahu nih, dari merch yang pernah kamu beli, best buying kamu apa? Best buying aku itu Uchiwa. Aku suka kipas gitu, ada kipas yang aku suka banget warna biru, terus dia kayak gitu ya, aku suka banget itu. Terus untuk pengeluaran terbesar aku di konser sih. Iya, di konser. Kalau konser kan harganya jutaan kan. Terus terakhir itu aku ngeluarin sekitar 4,5 buat nonton konser. Aku sadar itu sebenarnya aku bisa pakai buat beli HP baru, tapi kayak Terima kasih banyak Kak Andini sudah datang, sudah menyempatkan waktunya di podcast Titik Nadir.